Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu teori lagi yang nanti kita akan kembangkan ke beberapa teori makro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas teori kuantitas uang. Nah, teori kuantitas uang ini sebenarnya banyak para ekonom yang menjelaskan atau memiliki deskriptif yang berbeda-beda. Nanti teman-teman akan tahu teori kuantitas uang berdasarkan aliran Keynesian, atau ada lagi David Ricardo, ada lagi Albert Marshall, terus ada lagi yang paling terkenal namanya adalah Irving Fisher. Nah, pada deskripsi Irving Fisher ini dapat juga dikatakan sebagai teori yang cukup detail. Karena apa? Karena di dalam teori ini Irving Fisher memasukkan berbagai macam variabel yang itu dapat memunculkan sebuah keakuratan yang cukup bagus. Nah, gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke teorinya. Nah, ini adalah teori yang dinamakan teori kuantitas uang. Nah, di dalam teori kuantitas uang ini Irving Fisher penemunya dapat dikatakan konsep uang dengan konteks perekonomian yang paling detail dibanding dengan ekonom yang lain. Nah, di sini kita bahas teori kuantitas uang dari sudut pandang ekonomi makro. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, Irving Fisher ini menjelaskan teori kuantitas uang ini dengan 4 simbol. Yang pertama adalah M, yakni money, V, yakni velocity, P, yakni price, dan yang terakhir adalah trade atau perdagangan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada MV sama dengan PT. Nah, itu konsep dasarnya. Teman-teman perlu pelajari ini. Artinya apa? Artinya jika M-nya meningkat, maka pengaruhnya terhadap perekonomian apa? Yakni tentu perekonomian akan terpengaruh dari sudut pandang price atau harganya pasti akan meningkat. Terus yang kedua ada T, ya kan, atau trade atau perdagangan, volume transaksi dalam perekonomian itu pasti akan meningkat juga. Karena apa? Karena M-nya meningkat. Nah, gitu teman-teman. Jadi mereka ada sisi keseimbangan dua lajur. Kalau teman-teman belajar di pelajaran matematika dulu, nah kan ada lajur kiri dan lajur kanan. Mereka memiliki nilai yang sama. Nah, gitu ya teman-teman. Jika teman-teman mengetahui istilah jika terjadi inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus, itu artinya dari konsep Irving Fisher ini nilai P akan meningkat. Nah, artinya M dan V-nya ini kondisinya adalah meningkat. Oleh karena itu, kalau pemerintah ataupun BI ingin menurunkan P-nya, solusinya apa? Solusinya adalah menurunkan jumlah uang yang beredar atau memperlambat perputaran uang di masyarakat. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi komponennya ya cuman 4 ini. Jika salah satu terjadi masalah, maka cara membenahinya ya dari ketiga komponen ini. Jadi konsep ini MV sama dengan PT ini bisa menjadi konsep acuan di dalam menentukan sebuah kebijakan makro bagi para ekonom. Nah, gitu teman-teman. Terus jika lagi ada istilah kayak gini teman-teman, jika perekonomian ini pertumbuhannya lemah atau melambat, artinya kondisi ini menggambarkan perputaran atau roda ekonomi di masyarakat itu juga melambat.
Artinya V-nya itu menurun. Oleh karena itu, jika V-nya menurun, solusi yang dilakukan pemerintah apa? Karena apa? Karena jika kondisi ini tidak diselesaikan, maka ini akan memberikan dampak pada M, P, dan T. Nah, gitu ya teman-teman. Oleh karena itu, jika V-nya menurun, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan M-nya, meningkatkan jumlah uang yang beredar. Atau dapat juga ditingkatkan harganya. Biasanya pemerintah akan melakukan atau menaikkan harga-harga di komoditas pokok misalkan. Nah, itu juga bisa. Atau bisa juga dari sisi T-nya, pemerintah melakukan ekspansi pasar atau menambah volume transaksi perdagangan. Bisa juga atau bisa juga pemerintah melakukan ataupun melonggarkan administratif negara terkait dengan perdagangan, sehingga perusahaan atau pabrik itu dapat membuat produktivitasnya menjadi tinggi. Nah, gitu. Sehingga akan volume transaksi dalam perekonomian itu akan meningkat. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi banyak cara. Jika terjadi masalah di satu komponen, maka 3 komponen lain bisa dijadikan solusi untuk penyelesaiannya. Dari teori ini, yang paling sering kita ketahui adalah permasalahan harga atau terjadinya inflasi, karena itu adalah masalah klasik semua negara. Nah, ketika terjadi inflasi atau harga itu naik secara terus-menerus, maka kondisi ini dapat dijelaskan dengan teori kuantitas uang. Artinya, jika P-nya meningkat, maka pemerintah harus lekas memberikan solusi atau keputusan untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Nah, bagaimana caranya menurunkan jumlah uang yang beredar? Yakni biasanya pemerintah akan melakukan kebijakan melalui 2 cara, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, yang paling keren biasanya dari sisi moneter ini bukan pemerintah sebenarnya, tetapi Bank Indonesia. Nah, biasanya BI akan membuat sebuah keputusan moneter, yakni sering kita sebut dengan istilah politik diskonto. Yakni apa? Yakni dengan cara menaikkan tingkat suku bunga acuan, sehingga bank-bank umum akan cenderung menaikkan tingkat suku bunga. Asumsinya apa? Asumsinya jika bunga itu dinaikkan, maka banyak orang yang menabung. Ketika banyak orang yang menabung, artinya peredaran uang di masyarakat dapat berkurang. Jika peredaran masyarakat berkurang, maka itu nilai M-nya akan turun, teman-teman. Jika M-nya turun, maka lajur yang kanan, yakni P dan T, itu nanti juga akan ikut turun. Nah, gitu ya. Jadi konsep ini sebenarnya sederhana, tetapi dia memiliki makna yang cukup luas. Itulah kenapa Irving Fisher ini menjadi ekonom yang sangat terkenal atau yang sangat dominan dalam teori makroekonomi, khususnya pada konsep uang ini. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, ini saya bagikan satu slide teman-teman. Ini contoh soalnya agar teman-teman tahu satuan dari MVPT itu apa. Nah, gitu ya. Nah, ini saya bacakan contoh soalnya.
Contoh soal menghitung jumlah uang yang beredar dan menghitung jumlah uang mula-mula, yaitu pada tahun 2010 jumlah uang yang beredar di masyarakat sebanyak 200 triliun. Nah, sedangkan jumlah perputaran uang mencapai 4 kali. Transaksi perdagangan dan jumlah barang yaitu sebanyak 8 juta unit barang. Maka hitunglah jumlah tingkat harga barangnya. Nah, jadi kita nanti tahu M itu satuannya adalah uang yang beredar di satu negara, gitu. Sedangkan V satuannya adalah percepatan uang, perpindahan uang dari satu orang ke orang lain itu berapa kali. Sedangkan jumlah barang ini akan dilihat ada berapa komoditas yang diperjualbelikan di sebuah negara. Nah, sedangkan tingkat harga, oke, teman-teman pasti sudah tahu semua. Tingkat harga rata-rata di seluruh komoditas ini rata-ratanya pada harga berapa. Nah, gitu ya. Untuk perhitungannya ini sangat mudah, hanya kali-kalian. Jadi teman-teman dapat pelajari sendiri. Oke, gitu aja. Oke, bagi teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, bisa langsung bantu share dan like channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.